Eh, Selamat malam teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara kita Daily Mindfulness ya. Hari ini Sosyung Hoklai akan memandu kita dengan topik apa sih? Janji jiwa. Wah, Janji jiwa. janji Ya, jiwa. topiknya menarik. Nanti Sosyung Hoklai juga akan membawakannya dengan membuat kita semangat ya. Dan kita bisa eksplor diri kita sedemikian rupa. Tapi sebelum kita mulai, kita latihan napas dulu ya, Susyung. Oke, teman-teman, kita latihan napas untuk kita satukan hati dan pikiran kita bersama-sama dalam waktu sejam atau sejam setengah ini di dalam acara Daily Mindfulness ya. Oke, kita tarik nafas dengan mengembungkan perut dan buang napas dengan mengempiskan perut. Bagi yang masih memerlukan boleh pegang perutnya, kembung, kempis, kembung, kempis. Oke, mata kita tutup, kita pejamkan, tarik nafas dengan lembut, dengan menggembungkan perut kita, buang nafas dengan mengempiskan perut kita. Kembung, kempis. In, out. In, 2, 3, 4, 5, out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15. Out, 17, 18, 19, 20. In, 22, 23, 24, 25. Out, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35. Out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45. Out, 47, 48, 49, 50. In, 52, 53, 54, 55. Out, 57, 58, 59, 60. In, 62, 63, 64, 65. Out, 67, 68, 69, 70. In, out. Relax, relax.
in, out. Oke teman-teman, kita sudahi in out kita. Oke. Ya, teman-teman yang baru bergabung, selamat sore. Kali ini kita jumpa dengan Susyung Hoklai yang akan memandu kita dengan topik janji jiwa. Silakan Susyung. Ya, sebentar ya, saya ini dulu mana nih tadi? Bentar ya, topiknya janji jiwa. Tadi belum sempat saya keluarin. Oke, udah terus saya. Nah, ini ya. Ya, Benar nah, nih atau mereknya? apanya? Sama benar tulisannya sama mereknya. Iya. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Malam Pak Susyung. Ibu, sising-sising semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Ya, Sisiung Budi panggil saya tadi kenapa? Oh, selamat malam. Oh iya, oke. Ya, sekalian mohon maaf lahir dan batin juga. Ya, sama-sama ya Sisiung ya. Jadi Sama-sama. Tepatnya kemarin dimakan nggak? oh, ketupat ya. Ketupat kemarin kita makan ketupat di puncak. Makan ketupatnya di puncak. Baik. Nah, Bapak Ibu semuanya yang teman-teman, saudara-saudari semua, kita grup mindfulness ini adalah grup yang terbatas ya, tidak terlalu open juga ya, nggak banyak banget gitu kan. Jadi kayaknya udah kita menjadi lebih akrab seperti menjalin apa ya hubungan yang lebih erat melalui kegiatan kita belajar bersama ini ya. Ini kegiatan belajar bersama juga sih kalau saya bilang sih ya. Jadi saya juga sedang belajar terus dibimbing sama Ibu Huileng ini ya. Jadi janji jiwa ini dari mana nih? Tadi Hema bilang, wah, Sung Hoklai mau branding nih katanya. Mau branding. Bukan branding ya, jadi janji jiwa ini karena memang Ibu Huileng tertarik akan kata-kata janji jiwanya ini ya. Lalu saya dan beliau ngobrol-ngobrol, lalu beliau bilang bagaimana kalau kita pakai ini, akhirnya ketemu oke. Ya, jadi kita menggunakan judul atau tema ini janji jiwa. Baik ya, jadi janji jiwa ini tentunya kalau udah bilang janji jiwa semua orang ingat kopi ya. Kalau yang nggak pernah ngopi, ada yang mungkin ada yang nggak tahu janji jiwa itu merek kopi ya. Bukan merek kopinya, tapi merek apa sih namanya outlet ya, toko yang menjual kopi. Jadi dia banyak ada quotes-nya juga bagus-bagus ya. Saya ambil ada seperti ini, dari kopi aku belajar. Kalau yang pahit masih bisa dinikmati. Nah, ini kalau kita renungkan ya, ini luar biasa ya. Dari sebuah apa quotes ini kopi ya, artinya yang pahit dia masih bisa dinikmati. Kehidupan ini juga penuh dengan kepahitan ya, banyak yang pahit-pahit. Nah, jadi kita sering menolak, aduh nggak kepengen pahit, maunya yang manis aja gitu ya. Padahal pahit itu pun bisa dinikmati loh. Ya, pahit itu juga mendatangkan satu sensasi yang berbeda loh. Ya, jadi pahitnya kopi itu ya pahit yang asik gitu ya. Pernah dengar durian pahit nggak? Nah, sama juga kan durian juga pahit kita asik. Jadi bukan cuma durian manis. Jadi sebetulnya manis, pahit semuanya bisa dinikmati ya. Jadi sebab itu ini cukup menarik ya. Jadi kopi meskipun pahit masih bisa dinikmati. Dari kopi inilah kita belajar bahwa kehidupan kita yang pahit juga masih bisa kita nikmati. Nah, ini ada lagi ya. Setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Gagal memberi pelajaran, sukses memberi kebahagiaan.
ya. Jadi setiap perjuangan itu pasti ada hasilnya. Jadi kalau orang bilang, wah gagal, saya berarti nggak ada hasil. Bukan nggak ada hasil, gagal pun juga ada hasil. Hasil apa? Pelajaran. Jadi kegagalan itu mendatangkan, memberikan kita sebuah pelajaran. Seperti siapa ya? Thomas Alva Edison katanya dulu ya, gagal sekian kali katanya. Bukan gagal sebetulnya. Dia mengetahui yang tidak bisa sekian banyak. Akhirnya dapat yang bisa. Jadi sebetulnya itu pelajaran. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, naik gunung dan lain-lain, atau pergi kemana ya, kalau kita tidak sampai pun artinya kita tetap mengalami sebuah pengalaman, dan itu adalah pelajaran. Ya, nah, sukses tentunya memberi kebahagiaan. Nah, di antara kita semuanya ini udah banyak mengalami kegagalan, tahu nggak? Sebetulnya kita juga sudah punya banyak kesuksesan yang sedikit-sedikit, tahu nggak? Nah, ya kita sering nggak tahu. Ya, kita seringnya merasanya belum sukses saja. Kita gagal terus saja gitu ya. Gagal tuh sepertinya, aduh, nggak ada artinya deh. Ya, artinya namanya saya orang yang gagal. Nah, itu membuat kita menjadi pesimis, ya, menjadi pesimis, merasa gagal, tidak pernah sukses. Sukses yang seperti apa sih yang kita inginkan? Kenapa sih itu kita sebut gagal, bukannya sebagai pelajaran? Nah, ya demikian. Jadi kita itu sering bingung. Jadi siapa sih saya? Siapa sih kamu? Nah, ini orang-orang yang bingung gitu. Orang-orang yang bingung suka bertanya, who am I? Siapa sih sebetulnya saya? Apa sih? Kenapa sih saya begini? Kok saya begini? Kok saya lahirnya seperti ini? Kok saya hidup seperti ini? Kok kondisi saya begini? Kok saya nggak bisa maju? Kok saya begini? Kok saya begitu ya? Jadi kita selalu bertanya-tanya. Terus saya mau kepengen jadi ini, kepengen jadi itu, ya. I want to be ini, I want to be itu, gitu kan? Ya nggak. Jadi kok nggak bisa? Kenapa ya? Gitu ya. Jadi terus kita terus-menerus bertanya-tanya, ya. Bertanya-tanya, saya kepengen lu begini, saya kepengen lu begitu. Kepengen apa aja sih? Banyak ya tentunya kita pengen apa. Nah ini, aku kepengen jadi orang yang lebih baik lagi katanya. Wah, ya. Jadi kalau perempuan juga mau jadi superwoman, ya. Ini superwoman. Ternyata superwoman sama Superman sama nih dia ya. Pakai sini di luar. Jadi orang kepengen menjadi yang lebih baik lagi. Lebih baik dalam hal apa? Nah ini, ketika ditanya, ya pokoknya baik aja lah, segala-galanya lah katanya. Wah itu jadi meluas banget ya. Jadi kalau mau baik segala-galanya, wah itu sempurna dong, perfect dong. Apa iya kita bisa seperfect itu? Jadi kalau kita kepengen lebih baik lagi, mungkin kita bisa sedikit lebih fokus baik dalam hal apa, ya kan? Nah seperti itu kan. Jadi kita tidak terlalu sepertinya nggak pernah mencapainya karena kepengennya banyak banget. Saya kepengen lebih baik lagi, kepengen lebih baik dalam hal apa, kepengen lebih baik dalam hal masak memasak, kepengen lebih baik dalam hal merawat suami, merawat istri, ya kan? Nah itu kan banyak juga, itu kan menjadi yang lebih baik juga. Apa memang cuma lebih baik itu berarti harus lebih kaya? Apa lebih baik itu harus lebih pinter saja gitu ya? Banyak juga, banyak sekali yang bisa kita ini kan ya, yang bisa kita jadikan target. Target kita mau jadi apa gitu ya, kita mau jadi lebih baik dalam hal apa. Nah, sebelum kita berlanjut, saya kepengen juga nih ngobrol-ngobrol nih sama Sesiung Seci nih, sama Bapak Ibu semua. Saya mulai dari Budi Wongso deh, Brother Budi Wongso nih. Apakah Anda ingin menjadi orang yang lebih baik? Halo, Brother Budi Wongso. Oh, udah mulai. Oh, belum tahu. Habis tadi Sesiung diam gitu. Oh, diem. Saya dari tadi bicara, suaranya ada kan? Semua mendengar kan? Nah, maksudnya barusan habis ngomong terus diam sebentar, saya pikir ada lanjutan. Oh iya. Baik, terus Sesiung. Jadi pertanyaannya, aku ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Saya seperti apa maunya gitu ya? Bro Budi Wongso ini kan pasti kepengen lebih baik dong ya? Mestinya sih begitu. Mestinya begitu ya. Oh, masih ragu-ragu nih jawabannya. Iya dong, gitu kan? Jangan mestinya. Iya dong ya. Jadi iya dong, saya kepengen jadi orang lebih baik kan, begitu dong ya.
Nah, dalam lebih baik ini menurut Sesiung Budi, Anda ingin lebih baik dalam hal apa? Jawabannya mungkin gampang-gampang susah karena begini, kadang orang udah baik, mungkin dia cuma ingin menikmati apa yang sudah baik, pelan-pelan dia akan menjadi lebih baik secara otomatis. Nah, kalau ditanya langsung dia mau lebih baik seperti apa lagi, mungkin nggak bisa dijawab langsung karena tergantung situasi, yang penting baik. Tapi kalau ditekankan untuk menjawab, ya misalnya saya ingin lebih baik dalam meredam emosi. Mungkin kalau ada masalah, kadang kita keluar emosi tapi kita tahan. Nah, bisa nggak supaya kita nggak keluar emosi terus ditahan? Jangan ada emosi sekalian dari awal. Nah, itu kadang-kadang sulit. Itu mungkin tergantung pembawaan masing-masing karakter ya, Jung. Jadi bukan kesalahan dari orang itu, karena tiap orang diciptakan kan berbeda. Ada orang yang lebih sabar, tapi mungkin dia kurangnya di tempat lain. Ada orang yang sedikit-sedikit emosi tapi bisa tahan, tapi dia kelebihannya ada di mana gitu. Mungkin dari saya seperti itu sih. Ya, jadi Bro Budi ini pengen jadi orang yang lebih kuat, lebih tenang, ya, lebih happy ya, nggak mudah emosi, ya dong. Ya kalau orang happy kan nggak mudah emosi biasanya gitu ya. Jadi kalau orang yang mudah emosi orangnya nggak happy ya, ya selalu. Saya sih happy aja sih, cuma Nah maksudnya itu dia ya, kalau happy ya. Jadi udah betul. happy kepengen lebih happy lagi dong ya. Bukan, kalau bisa, kalau ada masalah yang membawa kita emosi, kita lebih tahan. Lebih Supaya jangan tahan ya. terbawa di awal itu keluar Iya. emosi. Kita sih nggak keluar emosinya, cuman Iya. kalau bisa lebih baik lagi dan lebih baik. Gitu. Iya, menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi ya. Jadi orang yang bisa bersabar, tidak mudah emosi, begitu ya. Tentunya banyak lain lagi dong ya, orang yang lebih sehat gitu dong. Satu-satu sih, soalnya kan Satu-satu kalau ya, kebanyakan jangan nanti banyak-banyak ya. kebanyakan nanti kita kagak muat nih keranjangnya. Iya. Oke, baik. Ada yang lain ada yang mau menyampaikan? Kepengen lebih baik dalam hal apa nih? Ekonomi, Bu Ber mungkin mau kesehatan. Ya, sharing. iya, silakan. Iya, Bu. Ilmu. Ya, kalau saya mau sih menjadi lebih baik, pasti mau. Ya. Dalam hal mungkin berpikir positif kali ya. Apapun yang terjadi, situasi apapun, baik itu happy atau enggak happy, ya ambil positifnya aja. Itu mungkin. Jadi bisa menerima berbagai kondisi gitu ya. Iya. Gitu. Kalau situasi yang nggak nyaman, ya positifnya apa? Waktu hujan positifnya apa gitu ya? Waktu panas positifnya apa gitu ya? Iya. Oke. Waktu hujan adem, lagi panas jemuran tepat kering. Iya. Lagi hujan adem positif. berarti ya, hatinya adem. Nah, kalau lagi panas, untung panas, jemuran saya cepat kering. Oke, ini yang udah biasa ngejemur. Ingatnya jemuran cepat kering nih. Oke, baik ya terima kasih ya Sis Bernadette. Yang lain? Yang lain apa Asian ini barangkali kepengen bisa masak yang lain lagi, jangan cuma masak rendang. Waduh, gimana Sisyong? Iya, apa nih? Saya belum mendengar kicauan Sisyong Hoklay, saya udah disuruh berkicau dulu ya. Loh. Tadi saya udah bersiul-siul itu. Cuman baru masuk setelah dia bilang, ayo sharing. Suruh sharing aja. Gitu. Oh iya. Oke, kalau saya sih hampir sama ya sama Bu Ber. Jadi setiap kali melatih diri untuk berpikiran positif aja kali ya. Untuk menjadi positif itu kan ya harus berpikiran yang baik. Jadi supaya
kita bisa menjadi orang yang lebih baik ya. Karena jadi orang baik itu untuk menjadi jadi orang baik aja susah, apalagi menjadi orang lebih baik lagi ya. Baik aja susah gitu loh. Terkadang sudut pandang orang bilangnya udah baik, pura-pura lu gitu kan. Kadang-kadang suka begitu. Jadi kita pikir positif aja, yang penting kita bisa melatih diri untuk menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik dalam sudut apa? Kalau saya sih seperti Sesiung Budi bilang ya, dilihat dari situasi. Situasi kita kalau memang melihat sesuatu kejadian yang harus menimbulkan rasa meta kita, ya saat itulah kita harus berbuat baik gitu ya. Kalau misalnya tidak ada meta, berarti kan kita nggak bisa timbul belas kasihan kita ya. Jadi untuk menjadi lebih baik ya harus ditimbulkanlah itu cinta kasih yang harus selalu kita latih untuk latih supaya kita ada cinta kasih dan berbelas kasihan gitu sama orang. Nah itu paling yang selama ini yang saya tekankan dalam hidup saya ya, untuk selalu menimbulkan rasa meta itu supaya berpikiran positif bahwa nggak ada orang yang jahat di dunia ini ya. Ada juga orang yang serakah gitu. Ada juga orang yang iri hati gitu kali. Cuman jahat mah enggak gitu. Jadi kita kalau berpikiran positif kan yang ada positif terus ya. Begitu kali ya Bu Ber juga berpikiran kayak gitu loh. Itu aja sih sementara Sesiung ya. Ya, tentunya selain menjadi orang yang baik, kalau supaya bisa berbuat baik kan juga harus sehat dong ya. Harus Iya betul sehat, Sesiung. orang yang jadi sehat, yang bahagia baru bisa berbagi lagi kebahagiaan gitu dong ya. Betul. Waduh, luar biasa nih memang si Asin ini ya. Oke, ada Sama-sama lagi Sesiung. yang lain lagi? Saya pengen tanya nih, sebenarnya kenapa kita ingin menjadi orang yang lebih baik? Jadi tujuan kita sebenarnya apa ya? Nah, Waduh, mungkin itu ini kita pertanyaan bisa yang lempar agak ke ini juga teman-teman nih. ya. nah ini pertanyaan ini balik kepada masing-masing orang nih. Tujuannya apa nih? Kepengen menjadi lebih baik. Tapi kalau Asin kan kepengen berbuat lebih baik, mengembangkan metanya, katanya mengembangkan cita kasihnya. Dia mau baik-baik jadi orang nih, bukan cuma berbuat baik aja, mau baik-baik jadi orang tuh namanya ya, mengembangkan metanya semua. Nah, Dan terus kenapa kemudian tuh? Tujuannya apa tuh? tujuannya apa tuh si Asin? Kalau saya sih tujuannya ya itu yang tadi Sesiung bicarakan untuk menjadi seorang yang penuh dengan rasa kebahagiaan ya. Karena kalau melihat orang bahagia, orang bisa melepaskan kesulitan itu kan satu yang membahagiakan sebenarnya ya. Terkadang hal itu yang kita nggak bisa beli dimanapun juga walaupun kita punya uang banyak ya. Itu sih dari saya Bu. Supaya Kalau saya Bu, supaya lebih bahagia ya. Iya betul Ibu. Kalau saya Bu supaya tenang aja ya. Jadi pikiran, hatinya damai. Ya. Tenang dan damai. Karena kalau ruwet, pusing itu bikin apa ya? Kalau menurut saya merugikan sih, merugikan diri sendiri. Mukanya juga jadi nggak sedap dipandang ya Bu Ber ya. Iya. Jadi apa ya? Apalagi kan udah sering ikut itu apa namanya? Yang dari Sesiung yang tentang kesehatan ya. Fisik. Itu kan pengaruh ke fisik dan memang betul itu pasti akan mempengaruhi semua fisik. Jadi kalau tenang, damai ya happiness juga ya, bahagia juga. Ya, kalau nggak tenang, nggak damai, ruwet, risau, galau, ya nggak happy. Ya, jadi tujuannya adalah tenang dan bahagia ya. Itu tujuannya tetap bahagia ya, kebahagiaan ya. Iya, setuju. Setuju ya. Saya mau tanya Sesiung Hoklay. Ya. Iya. Kenapa tema kali ini disebut janji jiwa? Oh.
Janji Nanti di jiwa, janji ujungnya. jiwa. Jadi sebetulnya ya kita banyak berjanji juga kepada diri kita sendiri, ya. Kita kepengen memiliki jiwa yang kuat, ya. Kita kepengen berbahagia, kepengen membahagiakan orang, membahagiakan keluarga. Kan kayak tadi yang apa? C.C. Bernadette apa segala Budi Wongso kan juga begitu ya. Suka bisa menahan, bisa mengelola emosi dengan baik sehingga tetap menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang. Nah, itu kan seperti itu ya. Jadi memiliki jiwa-jiwa yang penuh dengan apa? Kebaikan, kebajikan begitu loh ya. Jadi kita mestinya juga ya begitulah kurang lebih ya berjanji kepada jiwa kita atau mengembangkan jiwa bajik kita gitu loh. Kira-kira gitulah. Jadi jiwa. Jadi karena juga memang Tadi saya tertarik itu Susyung yang kopi yang pahit bisa dinikmati, walaupun pahit bisa dinikmati itu. Seperti Setuju kopi banget. janji jiwa ya. Iya, jiwanya jadi happy walaupun pahit. Jadi sebetulnya pahit itu kan cuman apa sebutan terhadap sebuah rasa aja. Jadi sebetulnya kalau kita bilang ya rasa itu ya itu hanya rasa saja. Ketika kita bisa menikmati ya rasa itu ya nikmat gitu loh. Itu rasa nikmat. Orang bilang pahit, orang bilang asam, orang bilang apapun juga kalau kita bisa nikmati, nikmat. Ya, mangga muda yang asam gitu kan banyak yang mau nikmati juga kan gitu ya. Bahasanya jadi Susyung Hokleh, all is well ya. All is well, betul. All Nah, is itu well. kalau udah all is well itu karena kita ada awareness di situ ya. Ada mindfulness, itu jadi all is well. Karena mau pahit, mau apa ya, pahit, kehidupan yang pahit ada pembelajaran. Kehidupan yang manis ada kebahagiaan. Ya kan? Tuh, gagal adalah pelajaran. Hasilnya dari kegagalan hasilnya adalah pelajaran. Jadi bukan bilang nggak ada hasilnya. Setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Ini bagus sekali ya kata-katanya ya. Setiap perjuangan ada hasilnya. Kita suka bilang perjuangan kita belum berhasil. Ya, memang belum mencapai suksesnya, tetapi sudah berhasil mendapatkan pelajaran. Sepertinya begitu ya. Jadi kalau kita bisa menerima ini, kita happy. Ya kan? Nah, itu happy lagi. Happiness tuh. Happiness. Ya, Tidaknya tidak menderita ya, Susyung. Iya, nggak menderita. Makanya ada orang bilang gagal itu adalah sukses yang tertunda. Ya kan? Jadi gagal itu sukses yang tertunda. Kenapa kok disebut sukses yang tertunda? Karena waktu dia gagal itu berarti dia melakukan. Kalau dia masih mau melakukan lagi, dia bisa mencapai suksesnya. Tapi kalau dia berhenti nggak mau melakukan, ya habis. Ketika orang itu jatuh, dia masih mau bangun, gagal bangun lagi, gagal bangun lagi. 100 kali jatuh, 100 kali bangun. Sekali dia nggak bangun berarti habis, tamat, di end. Kan begitu? Susyung. Yap. Kalau gagal tuh berarti orang itu punya niat untuk menjadi lebih baik lagi, baru dia bisa akhirnya mencapai suksesnya. Iya benar. Betul nggak, Syung? Benar. Jadi anak tangga itu kan arahnya ke atas. Iya. Anak tangga arahnya ke atas, betul sih. Ada yang ke bawah juga sih, Syung. Ada. Cuma ya maksudnya ya kita ambil yang ke atas. Iya, ambil yang seperti ke atas Thomas ya. Edison Ya, betul. itu kan karena mau mendapatkan yang lebih baik lagi, meninggalkan yang di bawah, naik terus ke atas gitu ya. Oke, baik, kita lanjut nih. Ya. Aduh. Thank you nih. Ini udah pada interaktif ya. Mantap banget nih. Nah, kita lihat. Kita ingin menjadi manusia yang seperti apa nih? Kan saya ada pertanyaan saya begini juga tuh ya. Mau kaya, mau sehat, mau bahagia, mau panjang umur. Nah, ini kayak sukses itu kan suka identik dengan kaya ya. Kalau sehat itu sukses nggak? Bahagia itu sukses nggak? Panjang umur itu sukses nggak? Sukses juga. Sukses juga ya. Jadi kita ingin mau menjadi manusia yang sukses itu seperti apa sih? Ya kaya, sehat, bahagia, panjang umur ya. Jadi kalau di sini sehat dan kaya, kesehatan adalah kekayaan ya. Health adalah wealth, ya kan? Healthy, wealthy. Jadi kalau kita sehat, tentunya kita juga kaya. Kaya apa? Kaya karena kita hidupnya
sehat ya, itu sebuah kekayaan yang tak bisa dinilai. Karena kalau kita cuman kaya uang tapi hidup tubuh kita nggak sehat, sakit-sakitan, ya kan, akhirnya uangnya percuma, nggak bisa dinikmati. Ya, kita nggak bisa bahagia, nggak bisa panjang umur. Betul begitu ya? Ada yang mau kasih pendapat? Susyung. Ya. Mungkin ada orang yang kaya terus tapi sakit, dia nggak nikmatin sendiri, tapi dia cukup bahagia bisa mewariskan pada seluruh keluarganya loh. Oh iya. Apakah itu juga lebih baik ya? Maksudnya kan dia punya motivasi tersendiri gitu. Ya, kita bukan bilang ini lebih baik, itu lebih nggak baik gitu ya. Tapi kalau badannya sehat, terus itu pasti yang terbaik, badan sehat. Karena kalau badan tidak sehat, pikirannya juga seringkali menjadi tidak sehat. Ya, kalau badannya tidak sehat, nanti keuangannya juga terganggu ya, menggunakan banyak uang untuk berobat gitu kan. Nah, jadi pikiran-pikirannya juga bisa terganggu. Ya, kalau dia dapat pikiran yang katanya tadi udah sakit tapi terus mau mewariskan semuanya itu, tentu bagus juga gitu kan. Jadi bukan soal salah benar, tetapi kita lihat fenomena yang ada ya demikian ya. Kalau kita sehat ya, itu betul-betul kesehatan itu adalah yang paling, kalau saya bilang gitu ya, ini saya ya, kalau saya bilang kesehatan itu yang paling utama, begitu loh. Karena kita tahu bahwa kalau tidak sehat itu akan membuat kita menerima banyak efek-efek yang membuat hidupnya itu sulit untuk menemukan kebahagiaan. Bukan yang nggak bisa bahagia ya, sulit menemukan kebahagiaan karena tubuh. Makanya dikatakan ada di dalam tubuh yang sehat terdapat apa? Jiwa yang kuat ya. Yang kuat. Ya, jiwa yang kuat. Nah, itu ya janji jiwa gini, ada jiwanya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kita itu kepengen menjadi orang yang kaya, tentunya semua juga kepengen ya. Saya yakin di sini ada yang nggak kepengen kaya. Enggak lah ya. Kalau bisa kaya, kenapa enggak gitu kan? Sehat. Kalau saya mah maunya cukup aja Susyung. Cukup ya. Mau ke apa? Cukup kaya, cukup mau beli sehat, Mercy cukup bahagia, gitu, uangnya cukup gitu ya. Iya. Iya, mau jalan-jalan ke Eropa, Cukup, duitnya cukup gitu. Pas-pasan gitu ya. Saya mah cukup aja mah. Cukup gitu ya. Iya, kuncinya cukup lah, cukup kaya, cukup sehat, cukup bahagia. Ya, betul. Jadi kita semuanya berbalik lagi kepada diri kita sendiri sebenarnya sih Susyung, untuk menjadi manusia. Misalnya kaya juga nggak menjamin kan kita akan bahagia, dan ya bisa aja sih digerumunin orang ya, gerumunin orangnya karena kita kaya, tapi kan itu membuat kita nggak nyaman. Nomor 2 sehat itu nomor 1, sama pandangan saya sama Susyung sih, sehat nomor 1. Tapi kalau sehat banget tapi duitnya nggak ada ya susah juga sih Susyung. Iya. Paling kagak kan kalau sehat duitnya nggak ada kan, kita nggak butuh uang buat pengobatan ini, nggak pengobatan itu, badan sehat Yang bisa pasti bekerja. dengan badan sehat Jadi kita kalau orang bisa badan nyari sehat uang punya gitu kemauan ya. bisa bekerja ya, bekerja pasti nggak sulit makan gitu ya kan, nggak Betul. terganggu. Susyung Widodo ada tulis nih Susyung. Apa nih? Apa nih? Aja Susyung, pas mau beli sesuatu ada uangnya. Iya, Nah, itu sama itu. kayak si Asin tadi, cukup. Ini pas-pas aja katanya. Pas mau beli sesuatu ada uangnya, pas-pasan ya. Pas lagi mau cari pasangan ketemu Ivana gitu kan ya. Iya betul. Susyung Widodo itu waktu pacaran sama Ivana saya pernah jadi wasitnya loh. Di Oh Jogja. ya? Iya, di Jogja waktu itu ada Merapi. Bencana Merapi, saya ke Jogja, lalu waktu nunggu paket atau apa belum datang, saya tetap menetap di Jogja. Kebetulan Ivana dan Susyung Widodo juga sama-sama, lalu saya diajak beliau berdua itu melihat
bangunan sekolah di Bantul. Nah, karena kita ngapain, yuk Sisyung ikut yuk katanya. Padahal mungkin itu basa-basi aja ngajak saya ya. Beliau berdua main sana. Saya ini, oh iya ikut. Wah, saya ikut jadi wasit saya ternyata. Nggak tahu Sisyung Widodo masih ingat nggak tuh? Oke, kita skip Sisyung, ya. saya mau tambahin nih, kalau kita kaya, kita belum tentu bahagia. Kalau kita sehat, kita belum tentu bahagia. Kalau kita panjang umur, kita juga belum tentu bahagia. Dan tadi kan waktu kita tanya, kenapa kita ingin hidup kita menjadi lebih baik? Menjadi lebih baik tadi kan ada yang menyimpulkan karena kita ingin lebih bahagia, karena kita ingin lebih tentram. Ya, jadi kalau yang kita dengar bahwa kita perlu untuk merasa bahagia untuk menarik hal-hal yang positif. Seperti kalau kita bisa mengembangkan rasa bahagia, kita juga bisa bisa menunjang kesehatan kita. Ya. Kalau kita merasa bahagia, apalagi melihat orang lain bahagia, ini juga akan menunjang kesuksesan kita. Setuju ya? Jadi bahagia itu yang udah, yang betul-betul yang tertinggi lah kalau begitu ya. Karena Iya, jadi kenapa kita pengen menjadi orang yang lebih baik? Ya, kita kepengen bahwa, oh ya, kita kepengen menjadi orang yang lebih baik dalam arti kata mungkin kita menjadi lebih sehat, kita secara finansial juga menjadi lebih baik, secara pergaulan lebih bisa diterima oleh orang banyak, gitu kan. Secara hubungan kita dengan keluarga juga menjadi lebih baik. Itu semua tujuannya kan untuk supaya kita mendapatkan ketentraman, atau dengan kata lain untuk menjadi bahagia ya. Betul. Nah, jadi kita fokus kita adalah apa yang sebenarnya membuat kita bahagia gitu loh. Oh ya, kalau kita untuk bahagia, kita tahu bahwa pikiran kita harus jernih. Ya, untuk menjadi bahagia kita nggak boleh gampang terpancing emosi. Untuk menjadi bahagia kita kepengen bahwa kita tuh harus sehat. Dengan demikian kita punya pola makan, harus kita jaga ya. Jadi pola makan kita, bagaimana pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, tidur yang baik, dan sebagainya gitu loh. Itu akan, kita tahu bahwa kalau kita menjaga semua itu dengan baik, itu akan membawa kebahagiaan. Ya, bahagia, sehat, dan kalau pola hidup bagus tentunya bisa panjang umur juga ya. Iya, jadi tujuan kita kan untuk meningkatkan kebahagiaan kita. Ya. Tujuan kita untuk meningkatkan kita punya rasa tentram seperti Bu Ber bilang. Jadi diawali dengan pemikiran-pemikiran kita yang menunjang hal-hal yang membuat kita bahagia. Jadi pikiran yang negatif, yang mudah emosional itu akan mengurangi kebahagiaan kita. Tapi sebaliknya pikiran yang sehat, ya, lalu diikuti dengan tindakan-tindakan kita yang sehat, itu akan menambah kebahagiaan kita. Jadi ya begitulah bolak-balik ya. Ya, nah yang ini yang apa Cece Huileng atau Ibu Huileng katakan ini itu adalah proses untuk menjadinya, prosesnya ya kan. Jadi kita ingin menjadi manusia yang kita mau jadi ini, mau jadi itu, tapi prosesnya kita udah jalanin belum, praktekin nggak? Nah kan gitu. Jadi kan ada orang kan kalau cuman keinginan doang tapi tidak berpraktek, mana bisa jadi kan gitu. Ya jadi, nah apakah cita-cita Anda sudah tercapai? Ya kan? Nah, jadi keinginan, cita-cita itu kan keinginan-keinginan kita untuk menjadi sehat, keinginan untuk menjadi orang yang tidak mudah emosi, keinginan untuk supaya saya
bisa menerima berbagai kondisi. Apakah sudah tercapai? Kalau saya dengar tadi masih belum tercapai kayaknya, gitu. Ataupun sudah ada pencapaiannya, tetapi belum mencapai yang diinginkan. Nah, seperti begitu ya. Tentunya Bu Ber tadi masih bilang, saya kepengen bisa menerima gini. Berarti kadang-kadang masih suka nggak bisa terima gitu ya. Jadi kepengen betul-betul full bisa nerima ya. Jadi tadi Budi Wongso juga kepengen supaya bisa menjaga emosinya dengan lebih baik. Nah itu. Jadi berarti kan sementara ini belum mencapai tataran yang kita inginkan ya. Jadi saya juga sama. Jadi saya kepengen gitu ya, bahagia, happy. Tapi sering juga galau, sering juga masih sering risau. Berarti kan belum mencapai. Nah, kenapa sih kok sulit banget untuk mencapai ini ya? Demikian. Kenapa sih kok kita udah berproses juga masih nggak mencapai? Apalagi kalau belum berproses, tentunya begitu ya. Kalau tadi kan Ibu bilang, kita sebaiknya kita begini, begitu ya. Jadi karena memang kalau ingin mencapai cita-cita kita, ini dulu ya, apa yang sudah dicapai? Apa yang sekarang sudah kita capai dulu? Nah, apa yang sekarang sudah kita capai? Itu terlihat daripada kita punya lifestyle ya. Jadi kalau orang yang mau mencapai kekayaan itu, yang kekayaan udah lifestyle-nya udah kelihatan ya, sering jalan-jalan, pergi naik kapal pesiar kemana ya, ke sana ke sini begitu loh. Jadi terus ada lagi belanja ya, belanja ini, kuliner, punya hobi yang mahal-mahal dan lain-lain. Nah, ini kan semua adalah lifestyle yang sehari-hari kita temui ya di dalam kehidupan ini. Tetapi apakah mereka ini juga sudah bahagia? Yang punya jam tangan branded gitu di sini, kalau se-C Asian pas-pasan aja cukup, kayaknya satu aja udah cukup kali gitu ya. Nah, dia banyak koleksinya gitu. Apakah dia sudah cukup? Apakah dia bahagia? Belum tentu ya. Tadi se-C Willing mengatakan kaya belum tentu bahagia. Ya, ada orang sehat juga tadi belum tentu bahagia. Panjang umur juga belum tentu bahagia. Ya, panjang umur nanti kalau nggak ada teman, nggak ada apa, nggak ada yang ngajak ngobrol sendirian, ya juga nggak bisa bahagia. Ya, jadi memang bahagia itu nggak gampang ya, nggak mudah. Jadi bahagia itu bukan daripada semua yang ada di luar diri kita ini. Ya, jadi kalau kita kepengen bahagia, tentunya kita, ini masih ada lagi, maaf nih, saya juga ya. Kenapa kita suka nggak bahagia juga ya? Kita masih punya banyak janji. Nah ini janji-janji ya. Maaf jika aku banyak mengecewakanmu, maaf kalau aku terlalu memaksamu, maaf juga karena aku belum bisa membahagiakanmu tuh. Dirinya belum bisa bahagia, dia juga belum bisa membahagiakan orang lain karena dirinya belum menemukan kebahagiaan atau apa. Ya, dia juga nggak bisa membahagiakan orang lain. Sama seperti saya, kalau belum menemukan kebahagiaan, saya bagaimana mau mencoba membahagiakan orang lain gitu ya. Sulit ya. Jadi apa yang kita lakukan masih terbawa oleh apa namanya, kita bilang ada batasan-batasan yang sulit kita lakukan ya. Ada apa namanya, kendala-kendala gitu ya. Jadi kadang-kadang kita lebih banyak mengecewakan orang-orang daripada membahagiakan orang-orang ya. Dan itu memang selalu terjadi. Ya, jadi demikian ya. Jadi banyak nih janji-janji kita, bukan janji kepada orang-orang aja, janji kepada diri kita sendiri, kepengen mendapatkan kebahagiaan, kepengen mendapatkan kekayaan, kesehatan yang belum bisa kita capai, ya, belum bisa kita capai. Ya, artinya masih banyak yang belum kita capai, ya. Jadi apa dong yang harus kita lakukan, ya? Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mencapai semua yang tadi kita cita-citakan ya, tubuh yang sehat, ya, kondisi ekonomi yang baik, yang kalau bisa juga kaya gitu kan, kita bisa panjang umur, banyak teman, panjang umur banyak teman lagi ya. Jadi terus kemudian ya juga artinya punya keluarga yang penuh dengan keceriaan, kegembiraan, kebahagiaan. Itu yang tentunya semua adalah hal-hal yang kita dambakan ya. Saya yakin semua orang juga mendambakan hal seperti itu. Nah, jadi untuk mendapatkan itu semua, kita perlu membangun karakter dan kebiasaan yang baru. Ya,
Jadi kalau kita belum mendapatkan, berarti ada hal-hal yang masih kita harus rubah dari diri kita. Ya, kita harus membangun karakter-karakter yang kuat, yang tangguh, yang kokoh, yang bisa menerima berbagai kondisi seperti Bu Ber tadi katakan, atau seperti Huiling katakan ya, ketika hujan datang, kita bilang, oh betapa sejuknya hari ini ya. Itu yang dipikirkan. Jadi positif. Ketika panas datang, wah semua jemuran saya kering. Ya. Kalau yang jualan payung katanya, waduh payung saya laku karena bukan jualan es krim ya. Nah, jualan es krim. Kalau jualan es krim itu lagi panas laku katanya. Jualan jus gitu kan. Itu ya. Jadi sejak asin kalau musim panas, ya bikin jus ya, bikin apa itu pasti laku ya. Kalau musim hujan jualan payung gitu ya. Itu yang bisa laku. Jadi itu membangun karakter dan kebiasaan baru yang yang bisa mengarah kepada pencapaian-pencapaian tersebut tentunya ya. Ya, jadi kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama yang sampai saat ini ternyata kebiasaan lama kita itu tidak membuat kita mencapai apa yang kita inginkan. Berarti kita harus merubah kebiasaan-kebiasaan kita dengan kebiasaan yang baru. Nah, untuk itu kita harus menetralisir ya. Kita punya kita punya mind, kita punya perasaan, ya, kita punya batin. Ini ya harus dinetralisir, dinolkan dulu ya, baru kita mulai lagi start ke sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baru. Jadi kalau tadi seperti kupu-kupu ini dari kepompong hingga menjadi kupu-kupu, dia harus melewati proses ya tentunya. Yang tadinya dia biasanya hanya jalannya kalau di ulat itu kan jalannya apa tuh namanya, jalannya ulat kayak begitu ya. Ulat ya tidak bisa terbang. Nah, ketika dia berubah jadi kupu-kupu, melata ya, dia harus bisa terbang. Dia kemudian akan menjadi bisa terbang. Jadi kebiasaan yang barunya dia terbang. Jadi ini bertransformasi. Itu juga kata-kata yang biasa diucapkan oleh banyak orang ya. Kita harus mentransform kita punya cara berpikir, kebiasaan hidup, pola makan. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat tentunya kita harus punya pola makan yang sehat, healthy food. Ya, jadi bukannya junk food. Kita harus seperti itu. Untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan penghasilan yang baik, tentunya kita harus banyak belajar, harus punya skill, punya kemampuan, dan lain-lain, sehingga kita bisa berkompetisi dengan orang lain agar kita bisa dapat cuan lebih. Nah, gitu ya. Dengan demikian, kebiasaan kita yang lama, kalau sekarang ini belum mencapai yang kita inginkan, berarti kebiasaan kita yang lama itu harus ditingkatkan. Makanya kita harus naik ya, naik lagi ke atas seperti tadi Sung Budi Wongso mengatakan kita harus naik ke atas ya, membentuk ini yang baru lagi ya. Jadi habit-habit yang baru lagi ya. Habit apa ya yang bisa mendatangkan hasil-hasil yang baik. Nah, sampai berarti di sini introspeksi ya, Susyung? Ya, introspeksi, termasuk kita introspeksi ya. Introspeksi kita kan melihat kita punya old habit, kebiasaan yang lama kita. Oh, kebiasaan yang lama kita, saya bangun tidurnya jam 9, jam 10. Oh, berarti orang-orang katanya harus bangun pagi, baru pikirannya lebih jernih, lebih cerah, berpikir lebih banyak, bisa bekerja lebih banyak. Demikian ya, jadi artinya bisa jadi kita harus lebih rajin, jangan bermalas-malasan di tempat tidur. Kita harus punya mind yang lebih terbuka, open, banyak menerima masukan. Kalau sebelumnya kalau orang kasih masukan kita tentang, kita tolak ya, kita memiliki barikade, menjaga protektif. Oh enggak begini, enggak begitu. Kamu harus begini, oh nggak bisa, saya udah begini-begini. Kamu harus gitu, oh nggak bisa, tidak bisa menerima. Nah ternyata dengan tidak menerimanya itu, saya sampai sekarang masih di sini, di anak tangga yang sini. Tidak bisa naik-naik lagi. Berarti cara saya harus saya rubah dengan new habit lagi, kebiasaan baru. Mencoba menerima masukan dari orang, coba direnungkan, ditelaah, dicermati, coba dipraktekkan,
Nah, demikian. Jadi selalu mau mencoba dan mau belajar. Nah, ini yang penting. Mau belajar. Kalau kebiasaan lama kita menutup diri, tidak mau belajar, tidak mau menerima, sekarang sudah harus berubah. Kita harus menerima. Jadi kalau untuk mencapai tubuh yang sehat, kita mesti olahraga, makan yang baik, pikiran yang sehat, kita harus berpikir cara pikir yang positif. Ya, demikian. Jadi tubuh jasmani ya dikasih asupan yang bagus, pikiran juga diberikan asupan input-input yang bagus yang bisa membuat kita menjadi lebih bisa berkompetisi ya di dalam dunia ini, di kehidupan ini. Demikian. Jadi selain itu tentunya untuk bisa banyak relasi, membangun networking. Nah, itu kita juga butuh butuh effort ya, usaha, upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas diri kita. Nah, itu. Jadi dengan terus-menerus meningkatkan kemampuan, ability, sikap dan lain-lain, tentunya itu adalah sebuah proses untuk kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, ya. Seperti itu ya, sesungguhnya saja ya. Tentunya saya yakin semua juga setuju ya bahwa untuk merubah ya, untuk meningkatkan kualitas itu kita perlu satu upaya, satu usaha ya, satu usaha di mana kita terus tidak tidak seperti kayak Ajam Bram. Kalau Ajam Bram ya seperti si cacing dan kotorannya ya, dia udah nggak mau kemana-mana, di situ aja terus. Nah, itu ya nggak bisa maju. Jadi kita harus tahu dan berubah, bertransformasi. Inilah dia baru bisa kita naik lagi satu anak tangga ya, naik satu anak tangga, akhirnya sampai ke atas ya, seperti begitu. Nah, jadi inilah nah ini ya, jadi inilah yang kita harus lakukan, menjaga pikiran, menjaga perasaan ya, menjaga mulut, menjaga kesehatan ya. Jadi artinya kita untuk meningkatkan kemampuan kita diawali dari pikiran. Bagaimana kita berpikir bahwa saya harus belajar lagi, bagaimana saya harus merubah kebiasaan hidup ya. Karena kalau kita merubah kebiasaan berarti kita akan merubah kehidupan kita. Seperti itu. Ya, jadi terus kemudian bagaimana menjaga perasaan tadi supaya tidak mudah emosi, menjaga mulut itu menjaga yang masuk ke mulut dan yang juga menjaga yang keluar dari mulut. Itu menjaga mulut ya. Jadi bukan cuma masuk aja, harus kita jaga, hati-hati, kita harus makannya healthy food supaya kita sehat. Jangan hajar terus, udah tahu kita gulanya tinggi ya, terus makan yang manis-manis terus. Ya, ada orang kan begitu ya, makan maunya yang nikmat-nikmat, mau yang manis, gulanya udah tinggi nggak apa-apa, nanti saya makan gula, udah lebih tinggi lagi nggak apa-apa, nanti saya injeksi insulin, yang penting mulut mau masuk makanan yang enak. Ada orang yang demikian ya, Bu Ber pasti sering ketemu tuh ya, udah orang darah gulanya udah sampai 300 gitu ya, tetap karena saking doyannya makan durian, dia tetap mau makan durian gitu kan. Dan kalau udah makan durian nggak sedikit, banyak gitu. Ya, itulah. Jadi akhirnya ya nggak bisa menjaga kesehatan. Kalau nggak bisa menjaga kesehatan, percuma kita berubah kebiasaan-kebiasaan yang lain, percuma kita akhirnya walaupun menjadi kaya, menjadi sukses kalau kesehatannya nggak mendukung, kita belum menikmati apa yang kita capai, nanti kita udah pergi ya. Demikian. Jadi seperti inilah. Nah, jadi sampai di sini, kembali lagi saya ajak teman-teman untuk sharing pengalaman-pengalamannya, pendapat-pendapatnya. Silakan nih. Dari Secerike paling kali. Nah, Secerike nih. Secerike ini banyak pengalaman ini. Belum ini ya. Apa ini Bro Adi nih?
Nah, ini Bro Adi ini udah lama juga saya nggak dengar suaranya nih. Selamat malam. Ya, selamat malam Bro Adi. Gimana nih Bro Adi nih? Lagi di Bandung di outdoor sambil dengerin aja. Oh, masih lagi liburan di Bandung ya? Iya, Waduh. asik dengerin nih. Di Lembang? Oke. Hah? Di Bandung di mana? Di Lembang, di Dago. Oh enggak di Cimahi ya. Di Cimahi. Wah, oke, selamat berlibur nih. Jadi ada apa? Ada mau berbagi? Ya, Memberi pendapat? Sementara dengerin aja asik. Asik Oke. dengerin pengalamannya Pak Hokley. Oke. Baik. Ya, selamat berlibur ya, Bro Ya, Adi ya. terima kasih. Oke, nikmati liburannya. Ibu Lisna Mantap. mungkin mau sharing, Bu Lisna. Ada siapa lagi? Saya tambah dikit deh. Oke, iya. Banyak juga nggak apa nih. Iya, jangan. Kebanyakan nanti pedes. Saya teringat nih kalau kita mau jadi lebih baik, kadang-kadang kita juga perlu bantuan. Nggak diri sendiri saja yang harus berusaha. Kadang-kadang mungkin kalau orang yang religius kan juga ada doa, ada kebaktian ya untuk menambah dia punya iman. Iman itu kan juga bisa menjaga kebersihan batin, batin itu bisa membuat bahagia, bahagia menjadi semuanya lebih lancar di sekitar. Nah, mungkin juga orang-orang sekitar itu juga pengaruh. Kalau orang sekitar juga ada yang bisa membantu dalam hal apa, memberi saran, mengingatkan apa yang mungkin temannya ini tahu bahwa dia ini mau mendapat cita-cita seperti apa. Temannya bisa memberikan dukungan ataupun ilmu pengetahuan supaya apa yang kita inginkan itu bisa lebih mudah tercapai. Tetap kita harus berusaha, tapi ada juga faktor-faktor lain yang bisa membantu perkembangan kita lebih cepat tercapai misalnya gitu. Jadi nggak melulu dari kita sendiri kan Tuhan ciptakan kita ini beragam-ragam itu tapi saling melengkapi. Seperti kita kan ada di negara kita ini kan dasarnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita juga dalam hal yang kecil satu keluarga, satu komunitas itu juga Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau kita bisa sharing sesuatu yang bagus seperti Sesiung Hoklai sekarang ini sharing, itu kan berarti ada bantuan dari Sesiung Hoklai kepada diri kita. Jadi kita juga bisa gantian Sesiung Hoklai memberikan waktu bagi kita masing-masing untuk sharing juga. Jadi kita saling melengkapi. Bukan harus kita sendiri aja yang harus berusaha. Karena kita harus enjoy kan. Enjoy hidup ini bahagia dengan adanya orang-orang lain yang melengkapi, yang mendukung orang itu fisik, iman, kebaktian, komunitas, itu semua mungkin bisa mendukung. Ya, luar biasa ya, Sing Budi. Betul. Jadi makanya kita dengar dulu ada namanya Ora et Studi gitu ya, Ora et Labora gitu kan ya. Jadi bekerja sambil berdoa. Jadi doa itu juga penting bagi apalagi orang-orang yang memiliki iman gitu apa tuh ya. Jadi seperti juga kalau kita juga suka pernah dengar ada namanya Kalyana Mitra gitu ya atau Mitra Baji gitu ya. Jadi orang-orang yang bisa saling melengkapi, saling mendukung, mensupport, memberikan pendampingan, bimbingan dan lain-lain ya. Jadi memang berbagai faktor saling mendukung membuat sebuah sebuah peristiwa terjadi menjadi lebih kita bilang menjadi lebih lengkap ya, menjadi menyempurnakan gitu ya. Luar biasa. Nah, ini Sung Widodo udah buka videonya ini. Ini beliau ini mau memberikan ini buat kita nih. Masukan-masukan. Advice nih. Pencerahan. Ikut denger aja. Udah cukup kok. Ya, Saya jangan denger aja dong. Sesiung Hoklai. Jadi kasih 1-2 patah kata dong.
kita sangat Ibu aja, mengharapkan. Ibu aja. Ya. Iya, Sesyung saya mau tambahin ya. Ya. Tadi yang Sesyung Budi bilang, lalu Sesyung Hoklai tambahkan, saya juga ingin tambahkan. Memang betul, untuk kita menjadi lebih baik, kita itu artinya tidak sendiri, tetapi memang ada faktor-faktor lain. Misalnya dengan Sesyung sharing, dengan kita membaca buku, dengan kita melihat sesuatu, lalu interaksi kita dengan orang-orang sekeliling dan sebagainya. Tapi kita juga mesti ingat bahwa yang tadi Sesyung bilang, kopi pahit pun itu bisa kita nikmati. Jadi tidak selalu lingkungan kita itu yang secara kasat mata kita lihat positif, ya, tetapi secara kasat mata yang kita anggap negatif, itu pun juga bisa menjadikan diri kita itu menjadi lebih maju. Jadi kayak Master bilang ya, kalau kita jalan bertiga, salah satunya adalah kita. Satu lagi adalah orang yang dengan perilaku yang baik, satu lagi adalah orang yang perilakunya kurang baik. Nah, dua-duanya ini adalah guru kita. Terhadap orang yang perilakunya baik, kata-katanya baik, kita belajar bahwa, oh, kita bisa juga seperti dia. Belajar untuk berbicara dengan baik, berperilaku dengan baik. Tetapi di satu sisi, orang yang dengan perilaku yang mungkin kasar, kata-katanya kasar, itu juga menurut Master adalah guru kita. Artinya dia memberikan contoh bahwa kita tidak mau jadi seperti dia. Itu. Jadi kita memang tidak sendiri. Tetapi juga kita jangan berharap bahwa lingkungan kita ini semuanya harus sesuai dengan keinginan kita. Karena sesuatu yang berbeda dengan keinginan kita, dari situ pun kita juga belajar memperkuat daya tahan kita, belajar untuk tidak mengejudge, belajar untuk understanding people. Karena yang pernah saya sampaikan, understanding people is miracle. Jadi kalau kita memahami, oh ya, orang ini seperti itu ya, kita nggak perlu ngejudge lebih lanjut gitu loh. Orang ini seperti itu karena dia pasti punya alasan, mungkin latar belakang yang mendidik dia menjadi seperti itu. Nah, dari situ kita juga bersyukur bahwa kita diingatkan bahwa, oh, saya tidak boleh seperti dia. Dan saya bersyukur bahwa lingkungan saya tidak membentuk saya seperti dia. Jadi di sini juga satu pelatihan bahwa kita nggak ngejudge. Nah, itu adalah salah satu bentuk daripada mindfulness. Kita tidak mengejudge orang, tidak menghakimi orang. Itu aja sih tambahan saya. Ya, jadi kita juga lebih aware ya, jadi lebih waspada selalu, jangan meletakkan sebuah sepertinya suatu pencapaian kita itu harus dibantu sama yang ini, harus ada yang ini. Kalau nggak ada ini saya nggak bisa mencapai. Nggak begitu juga. Artinya bantuan itu adalah opsional ya sebetulnya ya. Jadi opsional Ya, yang Sesyung, betul. adalah diri kita sendiri tentunya. Diri kita mau dulu ya, diri kita siap, dan diri kita terus mau untuk meningkatkan kita punya kemampuan, skill dan lain-lain. Dan ketika ada dukungan dari sana sini, itu adalah bonusnya itu ya. Itu bonusnya, jawaban dari doa-doa itu tadi ya, nanti baru keluar. Jadi bukan yang utamanya saya berdoa aja deh, saya untuk sukses saya berdoa aja. Jadi nggak melakukan yang lain ya nggak bisa juga kan begitu ya. Jadi doa-doa itu adalah
opsional, tambahan-tambahan yang membuat nantinya bisa mendukung atau kesuksesannya gitu ya. Seperti demikian. Jadi apa namanya? Yang paling utama adalah diri kita. Jadi diri kita selalu, makanya kita merubah kita punya habit. Seperti tadi kita udah itu ya, change your habit. Merubah kebiasaan kita dari old habit menjadi new habit, ya. Dari kebiasaan yang lama, kita tahu dengan kebiasaan lama kita, pencapaian kita berhenti, stuck di sini, sampai di sini. Demikian, tidak ada peningkatan. Berarti saya harus tingkatkan lagi kemampuan saya, ya, tata cara saya, umpamanya kalau bisnis ya, tata cara saya bagaimana saya melobi orang, bagaimana berpromosi, itu semua harus ditingkatkan lagi agar bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal gitu. Jadi kalau kita diem aja di situ berarti kita nggak bisa mencapai. Jadi prosesnya kita ingin bahagia, kita ingin sehat, tapi masih makan semau-maunya, ya mana bisa sehat kalau begitu ya kan? Gitu. Makan semau-maunya, sesuka-sukanya, berpikir hidup ini cuma sekali ya, makan sikat terus lah, apa juga hajar terus. Nah itu kan seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk masih dipakai, umpamanya kalau suka minuman keras ataupun juga barangkali menggunakan narkoba dan lain-lain. Nah itu yang membuat kita tentunya tidak akan bisa meninggalkan kalau pola hidup yang lamanya itu masih tetap demikian, kita tidak menggantinya dengan pola hidup yang baru, gaya hidup yang baru, tentunya ya kita di situ-situ aja, stuck di situ, tidak akan mencapai, tidak akan ada pencapaian-pencapaian yang baru lagi, berarti ya mengalami yang sama terus, seperti demikian, ya. Ada lagi yang mau? Secerika mau raise? Ya, silakan Secerika. Tadi saya panggil Secerika nggak dengar ya. Oh iya, saya keluar ambil minum. Oh iya. Nah ini. Oke, silakan Secerika. Emang ini bagus sekali ya, merubah kebiasaan. Ini emang perlu effort yang besar ya, merubah kebiasaan ya. Tapi kita terus lakukan ya, dan ini bukan dalam waktu singkat ya kalau menurut saya ya. Seperti ini tulisannya bagus sekali, menjaga pikiran ya. Mungkin untuk saya menjaga pikiran agar tetap positif ya, walaupun mendengar yang negatif-negatif banyak gitu, atau kadang juga kita kemana lingkungannya kok negatif semua, kadang juga bisa begitu ya. Atau jadi menjaga pikiran. Terus sudah menjaga pikiran, menjaga perasaan. Di sini maksudnya perasaan kita sendiri ya, Sisyung. Ya, perasaan kita harus jaga terutama dong ya. Kita juga menjaga perasaan orang lain juga sih. Nah, itu dia. Ya, dan karena menjaga pikiran dan perasaan, jadi kita juga harus menahan diri ya, yaitu menjaga mulut kita ya. Misalnya, wah kita udah mau keluar nih kata-kata apa, terus jadi ditelan lagi dah, nggak jadi. Kan mikir-mikir dulu, kalau saya ngomong nanti waduh itu jadi nggak seneng gitu ya kadang. Ini benar-benar ya melatih diri juga ya, melatih diri dari pikiran, perasaan, menjaga mulut. Dan akhirnya karena kita menjaga pikiran dan perasaan juga menjaga kesehatan ya. Jadi sehat itu juga dari pikiran kita ya, Sisyung ya. Kalau pikirannya jelek terus, ya pasti macam-macam penyakit lah ya. Saya dengar seminar-seminar kesehatan gitu juga ya, harus menjaga temperamen ya. Jadi saya juga belajar ya, terus belajar ya. Kadang suka kilaf, tapi kalau dengar lagi jadi ingat lagi, wah harus lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Jadi senang sekali ya bisa ikut grup ini juga ya, Daily Mindfulness. Walaupun setiap kali kadang nggak bisa. Dan kangen sekali ya ada Suci Hoileng bisa kasih rekamannya ya. Dan saya usahakan, ya, saya usahakan pasti lihat gitu rekamannya ya, pasti didengar. Kadang dengarnya 2 kali, 3 kali ya. Wah, luar biasa ini.
Karena Luar saya biasa. orangnya kalau dengar sekali, nanti dengarnya separoh gitu. Saya orangnya harus dengar berkali-kali gitu, baru masuk gitu. Iya. Ya, ya, ya. Kan ya. Mantap ya, CC itu luar biasa. Itu di chatting ada itu, Susyung? Ada chatnya saya lihat ya. Setuju dengan sharing ini. Kita semua saling melengkapi ya. Terus ikut mindfulness, dan ini tadi dari Bro Budi Wongso, yang ini dari Sis Bernadette, ikut mindfulness ini juga salah satu mengingatkan untuk berpikiran positif dan menjaga pikiran. Ya, ya betul. Jadi memang namanya grup mindfulness ya. Jadi kita juga memang menjaga pikiran kan mindful ya, supaya mindful ya, terus berkesadaran. Kita sadar ketika kita sedang berpikir apa. Sadar pikiran kita lagi memikirkan apa. Lalu kita sadar perasaan kita yang lagi bergejolak, yang lagi kasmaran, yang lagi kesel, yang lagi benci, iri. Nah, itu perasaan-perasaan seperti itu kan yang muncul-muncul itu kalau kita sadari, oh ini perasaan yang negatif nih. Ya udahlah, saya tinggalkan aja lah. Saya mau yang positif-positif aja kan gitu ya. Jadi kalau kita mindful, kita aware, akhirnya kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, ini juga proses untuk mencapai kebahagiaan. Karena bahagia itu bukan karena lingkungan yang membuat kita bahagia sebetulnya, tapi karena batin kita, pikiran dan perasaan kita, ya itu bisa memunculkan perasaan yang bahagia. Kenapa? Karena kita memiliki banyak teman yang bisa kita terima, karena kita juga bisa diterima oleh mereka, dan penerimaan, acceptance di sini juga sangat luar biasa ya. Kayak tadi kita bisa menerima kondisi hujan, menerima kondisi panas, menerima macet, kan gitu. Jadi Jakarta macet terus, wah ya, ya terima nasib kan gitu, terima nasib ya. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, itu kita harus terima ya. Kalau memang kita bisa ubah, ya berusahalah merubahnya. Nah itu, jadi kebiasaan kita bisa kita rubah. Nah, kalau kebiasaan orang lain kita kan nggak bisa rubah, kita cuma bisa memberi masukan, memberikan saran, input. Tapi kalau orang itu menutup diri, ya biarkan saja. Ya itu, jadi kita nggak bisa merubah dia, kita nggak bisa rubah. Ya, jadi kalau memang tidak menerima, ya sudah. Artinya kita maklumi saja, dia memang demikian, gitu loh. Jadi disinilah artinya kita menjaga pikiran kita menjadi tetap stabil ya, nggak berpikiran jelek-jelek. Oh dia kenapa sih nggak mau terima ini, saya orangnya payah begini, nggak usah. Jangan menumbuhkan pikiran yang begitu, karena menumbuhkan pikiran-pikiran yang negatif tersebut nanti akan timbul rasa tidak suka. Kalau tidak suka ada rasa benci, kalau ada rasa benci nggak ada bahagia. Karena orang yang berbahagia tidak ada kebencian di hatinya, tidak ada iri hati di hatinya, itu pasti bahagia. Ya, tidak ada perasaan sakit hati dan lain-lain, pasti bahagia. Jadi bahagia itu ya tidak tidak memiliki pikiran yang negatif, ya, tidak memiliki perasaan yang terluka lah, dilukai ini itu nggak ada. Jadi kata-kata orang itu kalau kita mindful, kita aware, tidak akan menyebabkan perasaan kita terluka. Jadi kita tahu itu adalah hanya kata-kata yang biasa saja, bukan kata-kata yang menyindir, menghina dan lain-lain. Ya, kata-kata hanya kata-kata saja, biarkan saja. Jadi kata-katanya toh nggak kelihatan lagi ya, udah diucapkan udah nggak kelihatan lagi. Jangan dipikirin. Seperti itu yang saya tahu, yang saya pahami. Demikian. Ada lagi yang mau kasih masukan, tambahan, komentar, menyampaikan pendapat, Itu ada silakan. dari Susi Asien. Susi Asien silakan. Di chat, Susyung. Oh di chat, kok chat saya nggak ini ya. Oh ada nih ya. Kopi pahit kalau setiap hari diminum akan terasa nikmat, dan kalau diresapi akan ada rasa yang berbeda, bukan pahit tapi ada rasa karamel di dalamnya. Iya. Keren nih, keren. Penikmat Keren kopi nih, ada beneran. rasa karamel loh di dalamnya. Ini berarti nyeduhnya udah pakai gooseneck punya itu pot itu ya. Pot yang ada lehernya kayak leher angsa katanya gitu, yang kecil. Jadi seduhnya pelan-pelan gitu ya. Jadi 3 kali seduh. Biasa aja.
Oh, katanya kalau seduh pakai gitu baru karamelnya keluar. Itu yang coklat-coklat, buih-buih yang coklatnya. Kalau nggak ada buih yang coklat, memang rasanya kurang. Jadi kalau Arabica tuh asamnya kurang. Waduh. Jadi kopi pahit. Sebetulnya bukan kopi pahit, kopi aja. Pure kopi, murni kopi. Kalau saya bilangnya begitu ya. Jadi pahit itu kan kita punya mindset, kita punya persepsi itu. Pahit. Sebetulnya itu tidak pahit. Tidak pahit. Jadi orang yang bilang pahit karena dia berpikir kepengen mendapatkan manis, kepengen ada kayak gulanya. Kalau nggak ada gula berarti pahit. Jadi hidup manusia juga begitu, maunya mendapat ini, mendapat itu, baru namanya itu mendapatkan. Jadi kalau nggak mendapatkan, itu rasanya udah nggak happy, ya. Jadi happy, kadang-kadang orang bilang, wah ini kalau dapat ini happy, dapat itu happy, naik gaji ya happy. Ya, happy-nya tapi bertahan berapa lama. Begitu gajinya naik, habitnya berbeda lagi. Kalau tadinya suka makan gado-gado yang 15.000, begitu naik gaji makan gado-gadonya yang 40.000 gitu kan. Nah, akhirnya nggak cukup lagi. Jadi sebentaran aja happy-nya, kemudian nggak happy lagi. Begitu. Jadi kalau happy-nya dapat dari luar, begitu. Berubah terus. Kalau luarnya berubah, dia perasaannya jadi berubah. Ya, begitu dia punya habitnya berubah, berubahnya ke arah yang konsumtif, nah itu ya pendapatannya menjadi berkurang, nggak happy lagi. Awal-awalnya dapat pendapatan yang banyak, yang lebih baik, wah happy. Sama juga orang punya toko ya, buka outlet 1, 2, 3, 4, wah happy. Begitu tutup 1, wah langsung merasa sedih, merasa susah. Ya, jadi Ada lagi biasanya nih dari Bu ada Lili. lagi nih, ya kita harus belajar, ini dari Astri ya, kita harus belajar menikmati kopi pahit juga sehingga lama-lama sudah terbiasa dan bisa tidak merasa pahit lagi. Ya, lama-lama terbiasa. Ya demikian juga kehidupan ya. Jadi kalau kita itu kita bisa terima, lama-lama jadi biasa ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang perlu dibesar-besarkan gitu ya. Jadi pahit itu sebetulnya juga ya kita justru malah banyak orang mencari kopi yang pure itu yang tidak pakai gula ya, baru betul-betul merasakan nikmatnya kopi, bukan nikmatnya gula. Karena kalau kopi yang manis itu berarti yang bikin nikmat itu bukan kopinya, nanti gulanya gitu ya. Seperti itu. Oke, ada lagi? Seci Huileng, ada mau kasih apa lagi? Teman-teman ada yang mau share lagi? Kalau Sekarang udah enggak, jam berapa nih? Sekarang jam 20.29 nih. Ya, berapa? oke. 5 menit lagi deh ya. Ya, mungkin saya kasih ininya ya, Conclusion ya. summary-nya ya. Ya, Tadi ya, kan ya, ya. Suci Asian kan nanya, kenapa judulnya Janji Jiwa? Nah, jadi penutupnya ya Susyung ya. Ya, silahkan. Yuk kita sama-sama janji pada jiwa kita untuk memasukkan di dalam conscious dan unconscious kita, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita, untuk kita bisa bahagia, untuk kita bahagia, bebas dari kerisauan. Ya. Nah, untuk itu kita tanamkan bahwa kita ingin menjadi orang yang lebih baik, lebih berkualitas. Nah, dengan demikian marilah kita bersama-sama mulai menata hidup kita yang dimulai dari pikiran yang sehat, disertai kemudian diikuti dengan tindakan atau perilaku dan kata-kata yang juga sehat. Dan senantiasa kita selalu introspeksi kepada diri kita. Jadi jangan selalu kita bertanya, kenapa orang lain begitu, kenapa orang lain begini. Tetapi kita kembalikan kepada diri kita.
kenapa diri kita tidak bisa menerima. Ya, berarti ada sesuatu yang perlu kita improve di dalam diri kita. Ya. Nah, jadi mari kita sama-sama kita janji sama jiwa kita. Ya. Itu aja saya kira. Ada lagi yang mau tambahkan? Demikian saya kira cukup ya. Jadi pertemuan kita sampai di sini, kita bertemu kembali di di masa mendatang ya. Entah kapan, pokoknya kita selama Dengan judul yang lebih heboh lagi ya, Sus. nanti Willing bantu cariin yang heboh gitu ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Selamat malam ya. Demikian, jadi saya serahkan kembali. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat sampai jumpa minggu depan. Malam, Kanen ya semuanya. Yang di Kalau Bandung, ada salah-salah kata, mohon maaf ya semuanya ya. Isung Widodo, mohon maaf ya kalau saya ada salah-salah kata ya. Tadi dengar nggak sih waktu saya bilang saya jadi wasit di Bantul? Dengar ya? Masih ingat ya? Ya, waktu itu masih lagi pacar-pacaran tuh, saya nggak tahu tuh. Saya jadi ingat. Buka kartu aja, Susyung. Oh, nggak apa-apa kan ya, Isung Widodo ya? Itu kan cerita manis di masa lalu ya. Cerita manis loh itu loh. Apa, Syong? Oke. Nah, Karena Ibu ya, Syong. Ya, bye semuanya. Salam ya sama Jodohnya ingat nggak tuh? Yuk, oke, bye-bye. Mana nih? Stop share dulu. Oke, baru balik. Kanan ya, Susyung.